Selamat pagi. Eh, Pada hari ini adalah puncak daripada peringatan sekaligus perayaan Natal Yesus Kristus. Mungkin gereja kita sudah steril dari nama Allah. Ya. Saya berharap demikian. Yang terlihat secara nyata. Walaupun saya nggak tahu kalau di luar-luar masih ada mungkin yang menyebut nama Allah, tapi saya berharap tidak ada lagi. Steril. Amin. Ya, karena itu adalah Tuhan yang selama ini dipinjam orang Kristen. Ya, dari saudara tiri kita, bukan saudara sepupu, saudara tiri. Ya, Kedar dan Nebayot itu keturunan daripada Ismail. Ismail itu adalah saudara tirinya Ishak, bukan saudara sepupu. Ya, karena satu bapak lain ibu. Ya. Jadi kita menyebut Mesias kita adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau bahasa aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Dan mungkin ke depan kita tidak lagi menyebut kata Al-Masih, sebab kata Al-Masih itu adanya di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Bible dalam bahasa Arab sekalipun, tidak ada. Ya, jadi ini mesti dipahami, ini untuk ke depan. Kalau sekarang mungkin kita belum terlalu paham, ya kita belajar untuk paham. Amin. Amin. Tapi lebih bagus kayaknya kita pakai yang original name, itu lebih bagus lagi. Hanya kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan orang-orang di luar sana, ya kita perlu hikmat juga, saudara. Ya, tapi bukan berarti kita mengikuti seperti apa yang mereka ucapkan, enggak, saudara. Ya. Nah, saudara, ketakutan terbesar daripada seorang anak manusia adalah kegagalan. Orang takut dia gagal, tidak meraih kesuksesan di dalam dunia ini, ya. Sehingga orang-orang berusaha untuk dengan bagaimana caranya mencapai keberhasilan supaya tidak dikategorikan orang yang gagal. Sikut menyikut di dalam dunia usaha, dan bahkan juga sikut menyikut di dalam dunia pekerjaan, ya, di perusahaan baik swasta maupun pemerintah, itu adalah hal yang biasa dan seringkali dilakukan oleh orang-orang, ya, supaya yang lain jadi orang yang gagal, dia sendiri boleh jadi orang yang berhasil. Dengan arti kata lain, manusia atau orang-orang menggunakan berbagai cara supaya tidak gagal hidupnya buat mencapai sukses di dunia. Ya. Tapi ada ketakutan yang lainnya, saudara, yaitu takut gagal tidak mencapai sorga. Sehingga manusia berupaya, berusaha sejak zaman purbakala untuk dapat mencapai surga. Seperti apa yang dilakukan oleh Nimrud. Dia mendirikan menara Babel, ya, supaya mereka manusia ini punya akses dapat mencapai surga, tidak jadi orang yang gagal memasuki surga. Atau di zaman-zaman kemudian lewat apa? Lewat moralitas. Lewat apa? Lewat kebaikan-kebaikan yang menghasilkan reward atau pahala, dalam bahasa yang mungkin seringkali kita dengar. Ya. Maka orang berlomba-lomba. Pertanyaannya,
sih orang bisa takut? Dan ketakutan itu sekali lagi menyebabkan kegagalan. Ada dua perkara. Kenapa orang ketakutan? Karena orang menerima informasi yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang mengalami ketakutan sehingga mereka gagal? Karena mereka menerima informasi yang benar, tetapi meresponi informasi itu dengan cara yang salah. Itu sudah. Maka hasilnya orang jadi ketakutan dan dia gagal. Saudara, ini ada sebuah peristiwa yang fenomenal di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Di wilayah itu ada beberapa gembala sedang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, situasi atau tradisi peternak hewan atau disebut dengan gembala, tradisinya di Indonesia dan di Israel itu beda. Kalau di sini biasanya gembala masuk ke dalam rumah, domba-domba ditambatkan di pagar-pagar atau di kandang-kandang. Tapi posisinya ada di luar rumah. Ya, posisinya ada di luar rumah. Kalau di sana beda, saudara. Gembala-gembala akan memasukkan domba-dombanya ke dalam gua-gua. Kemudian pintu ditutup, gembala tidurnya di luar. Itu bedanya. Ya. Jadi gembala memberi perlindungan penuh. Bahkan kalau itu musim dingin atau musim winter, saudara, dalam bahasa kerennya, musim salju, itu yang kedinginan bukan dombanya, saudara, tapi gembalanya. Ya. Nah, ini peristiwa terjadi di wilayah itu. Pada waktu itu ada beberapa gembala yang sedang berkumpul, mungkin ngeriung sambil ngobrol-ngobrol, sambil bicara-bicara tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Ya. Mungkin juga berbicara tentang pemilu di tahun 2024 di bulan Februari ini. Kalau peristiwa itu terjadi di sana, mungkin itu yang mereka sedang bicarakan. Dan tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Ini informasinya nggak salah, saudara. Tapi respon atas informasi yang diterima yang salah. Seharusnya waktu malaikat datang manusia nggak takut. Tetapi kenapa orang takut? Karena ada dosa. Hal yang membuat keterpisahan manusia dengan Tuhan itu dosa. Dan Tuhan nggak mau ada dosa. Maka dia harus turun ke dunia untuk membereskan dosa manusia.
Ia turun ke dunia untuk membereskan dosa Anda dan saya. Amin. Itu tujuannya. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu, satu sukacita yang besar bagi segala bangsa. Ini informasi yang benar. Bahwa kedatangan Tuhan untuk apa, saudara? Halo. Sukacita. Untuk memberitakan kabar baik, ya, untuk menginformasikan kabar baik yang membuat sukacita itu memenuhi dunia. Amin, amin. Karena segala upaya usaha manusia, kita tidak lagi bicara tentang keberhasilan di dunia, tapi kita bicara tentang keberhasilan untuk dapat mencapai surga. Itu tidak pernah membuahkan hasil atas apapun usaha yang dibuat manusia. Tetapi saudara, kabar baiknya Bapa di sorga sebagai pemilik sorga, dia turun berinkarnasi di dalam Yesus Masih. Dia menghampiri kita, manusia yang hina dina karena dosa. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus kita. Amin. Dan dosa kita diampuni. Perhatikan kata kabar baik. Injil itu bukan sesuatu yang membuat orang jadi takut. Siapa yang suka buat orang jadi takut? Iblis. Hah? Iblis dan antek-anteknya. Ya. Ada kuntilanak, kuntil bapak, dan lain sebagainya. Itu yang bikin orang takut. Saudara. Kalau Tuhan gak pernah buat kita jadi takut. Amin. Kalau kita takut berarti kita belum ada di dalam Dia, atau belum kita menerima kuasa darahnya. Saudara, semalam saya sharing dengan istrinya Pak Haji dan Pak Haji Andreas Hardy. Ya. Saya menasihati mereka. Saya hanya bilang, kalau fokus ibadah kalian hanya kepada manusia, maka kalian akan tersandung oleh manusia itu. Jadi kadang-kadang ukuran yang kita buat itu orang lain, bukan diri kita dengan Tuhan. Contohnya begini, waktu kita mau memberi persembahan, contohnya aja ini ya, kita ngeliatin orang kasih persembahan. Orang itu kasih dikit, dia aja ngasihnya dikit, gue boleh dong juga dikit, contohnya. Atau ada lagi yang sebaliknya, dia kasih banyak, oh gue gak mau kalah, gue kasih lebih gede lagi. Itu orientasi kita masih kepada manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak lihat lagi, saudara, pada waktu kita beribadah, kita nggak mencari kemuliaan buat diri kita, tapi kita memberi kemuliaan buat Elohim. Itu, saudara. Kalau kamu lihat orang kok kelakuannya begini, orang kok kelakuannya begitu, ya terus kamu mau ikut sih. Kalau kamu mau ikut seperti itu, kamu nggak lihat apa-apa. Ya. Jadi jangan pandang manusia lain yang dapat membuat engkau tersandung di dalam ibadah. Amin. Tapi pandanglah Yesus. Pribadi yang sempurna. Amin. Yang boleh dan harus jadi teladan bagi Anda dan saya. Amin. Itu. Saya ngomong begitu, saudara. Saya teguhkan kembali. Tiba-tiba tadi pagi, begitu buka handphone, berita gembira diterima. Ya. Begitu buka mata, ternyata informasi P3K-nya diterima oleh Ibu Titis. Sebelum tutup tahun, perubahan yang besar Tuhan buat sama dia.
Amin. Sebelum tutup tahun, saudara. Jesus, the great changes. Amin. Dia mampu membuat perubahan yang spektakuler. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Amin. 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 Makanya saya bilang, sebelum tutup tahun akan ada terobosan, akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam. Syaratnya percaya. Amin. Jangan lihat orang lain. Lihat dirimu yang mau berjumpa dengan Tuhan. Bawa dirimu, bawa hatimu. Kalau lihat orang kok tersandung, saudara. Oh, dia aja begitu, kenapa saya nggak begitu? Tersandung. Hubunganmu dengan Tuhan jadi nggak bagus. Apapun yang orang buat itu tidak akan mempengaruhi hubunganmu, hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang coba konsep supaya betul-betul terjadi perubahan yang besar, yang kau kaget, saudara, yang kau rasa itu kayaknya nggak mungkin, tapi terjadi. Makanya tema-tema gereja itu jangan biarkan jadi tema yang berlalu begitu saja, saudara, tanpa arti, tanpa terjadi dalam hidupmu. Itu orang-orang yang buat tema di gereja kita sudah berdoa dan mereka minta supaya dapat visi yang dapat disampaikan kepada jemaat. Ya, ini founder gereja kita. Ya, mereka sudah berdoa dapat visi, saudara. Kalau kita ikuti itu luar biasa, dan saya sendiri ngalamin di akhir tahun ini. Ya, saya kasih tahu sama kawan-kawan, saya dapat kado dari Tuhan Yesus di akhir tahun ini. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Amin. Sebelum tutup tahun, hanya bentuknya seperti itu, ya. Tapi seperti Ibu Titis, bentuknya seperti itu, ya. Dan Anda mungkin bisa ngalamin juga dalam bentuk yang berbeda. Ayo, masih ada berapa hari lagi? Amin. Amin. Masih ada berapa hari lagi? Haleluya. Sekali lagi, jangan lihat orang, tapi lihatlah Tuhan. Amin. 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 Termasuk pasangan hidup, saudara. Kalau pasangan hidup tidak membangun, ya, lebih baik terus lihat Tuhan. Kalau lihat pasangan hidup kan makin jengkel gitu ya. Kalau dia belum berubah, dia belum bertobat, doain supaya dia bertobat, supaya dia berubah, supaya cinta Tuhan menjamah, ya, supaya sama-sama makin sungguh di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Tobat ini yang saya maksud bukan berarti atau selalu orang yang melakukan perbuatan dosa, tetapi orang yang belum melangkah di dalam firman itu juga kategori belum bertobat. Tapi saya percaya di tahun 2024 kita semua jadi pelaku firman. Amin. Amin. Sehingga Tuhan bukan hanya percayakan perkara-perkara yang kecil, tetapi juga Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Proses bentukannya kan sudah kita lalui di tahun 2023 ini. Tinggal kita peroleh hasilnya dong di 2024. Amin. Amin. Ya. Bulan 11 kemarin ya, saya sampaikan. Ini ada beberapa yang Tuhan mau kasih lebar, apa namanya? Tapi saya nggak usah sebut. Sudah kelihatan sudah. Ya. Kemahnya. Ya, kemahnya mau diperlebar. Ya, maju terus dalam Tuhan. Amin. Amin. Injil itu berita baik. Saya senang nih dapat selamat Natal. Dan memang itu berulang-ulang dilakukan oleh saya punya abang. Ya, dia seorang muslim. Dia bilang selamat hari Natal. Walaupun dia belum mengerti, saudara, sepenuhnya, tapi dia tahu hari Natal adalah hari yang dikhususkan buat orang-orang Kristen. Ya, dia sebut nama panggilan saya di masa kanak-kanak sebagai seorang kakak kepada adiknya. Terus saya balas, terima kasih buat doanya. Ya. Kemudian saya bilang, Tuhan Yesus Kristus memberkati abang saya dan keluarga. Apa di bawahnya? Amin. Ini satu langkah besar.
Satu langkah besar menurut saya, dan ini berita yang informasi yang menyenangkan hati. Amin. Pada waktu saya berkata Tuhan Yesus memberkati, dia terima berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Makanya jangan segan ngomong gitu. Ngomong tentang Tuhan kepada keluarga kita, termasuk ngomong tentang Bapak Yahweh yang punya sorga. Jangan malu-malu, jangan takut dikucilkan, saudara. Ya, kekristenan nggak akan berkembang tanpa problem. Kekristenan itu berkembang karena adanya problem, saudara. Problem di tengah-tengah pekabaran itu sendiri, saudara. Tetapi bukan menjadi troublemaker. Para rasul-rasul tidak, saudara. Tapi mereka menghadapi tekanan-tekanan yang datang silih berganti dalam berbagai bentuk. Tetapi mulut mereka tidak pernah berhenti menyampaikan kabar baik. Termasuk pada waktu engkau sampaikan kepada keluargamu yang masih di luar gereja ini, saudara. Sekalipun mereka sudah Kristen, tapi mereka belum paham tentang Bapak Yahweh. Sampaikan. Amin. Amin. Ya, di tahun 2024 ini sampaikan, saudara. Kalau urusan terima gak terima itu bukan bagian kita. Itu bagian Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Saudara, banyak orang bilang tahun 2024 adalah tahun yang berat. Tetapi buat kita, tahun 2024 adalah tahun terobosan besar. Amin. 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 Tahun di mana Tuhan menyatakan kehebatan, kedahsyatannya lewat Anda semua. Amin. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya kalian semua diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Supaya dengan keberkatan yang ada, tapi itu tidak membuat kau makin menjauh dari Tuhan, tapi justru makin mendekat dengan Tuhan. Makin rajin ibadahnya. Amin. Amin. Makin dahsyat imannya. Amin. Saudara, jangan sampai kita makan atau menerima informasi yang salah, atau kita salah merespon informasi. Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar yang menakut-nakuti seperti yang dibawa kuntilanak atau wewe gombel, bukan. Tapi berita tentang keselamatan, berita tentang pengampunan dosa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Bahkan jauh sebelum kita berdosa, Yesus Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. 2000 tahun yang lalu Dia sudah mengampuni kita. Haleluya. Saya tidak berpanjang lebar firman. Biarlah firman yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita sama-sama dengarkan, ini boleh jadi bergerak secara profetik, Amin. menghasilkan energi yang besar, dan pertumbuhan serta perkembangannya tidak stagnasi, tapi terus dia akan bertumbuh menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, Amin. sampai kepada kapasitas kesempurnaan Elohim. Sehingga kami boleh berkata, bersama Yesus kami mampu mengadakan perubahan yang besar dalam hidup kami. Amin. Firman sudah mengingatkan, mengajar kami untuk memahami tentang kehadiran-Mu di muka bumi. Engkau hadir bukan untuk nakut-nakutin kami, enggak. Tetapi Engkau hadir untuk memberi informasi yang baik, yang menimbulkan kegembiraan, sukacita. Dan itu sudah genap atas kami. Pada siang hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menerjemahkan firman ke dalam pengertian yang lebih dalam lagi pada setiap kami, sehingga itu menjangkau logika kami dan bahkan sampai ke dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin.